Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Hermawan. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang pendidikan dan untuk apa adanya pendidikan itu. Baik, tanpa harus berlama-lama, mari langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, yang pertama di sini ada pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hal yang mempengaruhi seseorang dalam berpikir. Nah, salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang itu mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Nah, selain itu juga sebagai alat untuk meningkatkan inteligensi seseorang. Dengan kata lain, pendidikan ini berguna untuk meningkatkan kualitas dalam berpikir seseorang. Selain pengertian pendidikan tadi, di sini ada fungsi dari pendidikan ya untuk perkembangan manusia. Nah, yang pertama di sini adalah untuk memberantas kebodohan dengan pendidikan. Nah, otomatis masalah kebodohan yang ada di Indonesia ini khususnya akan terpecahkan oleh pendidikan. Lalu yang kedua adalah menghilangkan kesalahan pengertian banyak orang yang tidak berpendidikan. Nah, sering nih orang yang tidak berpendidikan ini, mohon maaf, berbicara tanpa berpikir, apalagi mengetahui sebab akibat dari apa yang dia bicarakan, seperti itu. Jadi dengan pendidikan ini seseorang akan lebih mengerti, seseorang akan lebih berpikir sebelum dia berbicara. Nah, yang ketiga di sini ada turut adil memberikan corak dan arah pada kehidupan masyarakat mendatang. Pendidikan juga mampu memberikan corak dan arah kehidupan dengan mempelajari perubahan zaman dengan teknologinya. Nah, yang keempat lalu sini ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan. Nah, dengan apa yang ada saat ini seperti kemajuan teknologi, kemajuan zaman, kemajuan berpikirnya, pola pikir manusia ini ada karena adanya pendidikan. Lalu ada hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya. Nah, atau segala sesuatu yang asal gitu ya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih hubungan hakikat manusia dengan pendidikan? Nah, hakikat manusia ini contoh kecilnya adalah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana manusia bisa mengolah akal tersebut agar tidak terpengaruh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, itu adalah dengan cara pendidikan ini. Bukan hanya pendidikan di sekolah, pendidikan lingkungan, pendidikan keluarga juga terpengaruh. Sangat berpengaruh bagi proses pertumbuhan seseorang. Bagaimana kedepannya dia akan berhati-hati atau tidak dalam mengambil sebuah jalan. Bagaimana cara pola berpikirnya agar tidak terpengaruh ke dalam hal-hal yang tidak baik, itu adalah adanya unsur dari pendidikan. Nah, selanjutnya ada hubungan manusia dengan pendidikan. Ini sama dengan hakikat manusia tadi ya. Pendidikan dan manusia ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang tadi saya bilang, dimanapun manusia berada pasti akan membutuhkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Nah, seperti yang tadi saya bilang sendiri itu, pendidikan ini tidak akan berjalan ya apabila tidak ada manusia. Nah, baik manusia yang menjalankan pendidikan ini maupun manusia yang dididik. Pada masa permulaan pendidikan yang dilakukan adalah belajar membaca, contohnya menulis dan berhitung. Nah, adalah dasar dari pendidikan itu. Akan tetapi sesuai dengan tuntunan hidup manusia, maka tugas tersebut adalah tugas bagi pendidik-pendidik
agar bisa memberikan pendidikan dan contoh yang baik kepada peserta didik. Lalu yang selanjutnya adalah aliran-aliran pendidikan. Nah, untuk aliran pendidikan ini ada berbagai alirannya. Yang pertama adalah aliran empirisme, aliran nativisme, aliran konvergensi, dan juga ada yang terakhir nih, aliran naturalisme. Lalu apa saja dari keempat itu? Mari kita pelajari selanjutnya. Yang pertama adalah aliran empirisme dari kata empire yang berarti pengalaman. Aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seseorang individu akan ditentukan oleh pengalaman selama berkembang perkembangan individu tersebut. Nah, pendidikan pun termasuk pada pengertian pengalaman seseorang individu. Nah, jadi di sini ada juga teori yang disebut dengan teori tabula rasa dari John Locke, yaitu anak dilahirkan bagaikan kertas putih atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Jadi dari teori John Locke ini dan juga dari aliran empirisme ini adalah bahwa seorang manusia ini dilahirkan dengan bersih ya, seperti kertas putih tanpa ada coretan. Jadi bagaimana dia berkembang ini tergantung pada pendidikan lingkungan dan juga pendidikannya di sekolah, seperti itu. Lalu ada aliran nativisme ya. Dari kata nati yang berarti terlahir, aliran nativisme ini menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika anak mempunyai bakat jahat, maka ia akan menjadi jahat. Tetapi jika memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. Nah, aliran ini mengakibatkan pesimistis ya di dunia pendidikan, karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Lalu di sini juga ada aliran naturalisme. Aliran naturalisme menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia. Pendidikan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Dalam mendidik seorang anak, hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak rusak oleh pendidik. Nah, yang terakhir di sini ada aliran konvergensi. Konvergensi dari William Stern. Nah, aliran konvergensi ini mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan baik dan buruk sejak lahir ke dunia. Nah, perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, maksud dari sini adalah bahwa pendidikan ini bisa merubah pembawaan dari manusia sejak lahir. Baik, itulah presentasi atau video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Sedikit kata, pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap manusia, karena dengan pendidikan akan meningkatkan pola pikir kita dan pola pikir kecerdasan kita, dan juga kita tidak akan salah dalam melangkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.